Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan tugas modul 1.4 A.7 demonstrasi kontekstual budaya positif. Dalam hal ini membahas tentang segitiga restitusi. Disampaikan oleh Desita Diretno Palupi, CGP Angkatan 4, SMA Negeri 1 Kauman, Ponorogo, dengan fasilitator Ibu Hajah Reni Nilawati Dewi dan pengajar praktek Bapak Ahmad Junaidi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan hal inilah yang menurut teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Berikut adalah gambar langkah segitiga restitusi. Adapun tahapannya adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah praktik pelaksanaan segitiga restitusi. Dengan kasus 1, penampilan ke sekolah. Waalaikumsalam, Bu. Bril, bagaimana keadaan hari ini? Baik, Bu. Wah, ya, terima kasih. Begini, Bril, saya melihat akhir-akhir ini penampilanmu kok cantik sekali loh. Iya, Bu. Masa loh, Bu? Iya loh, Bril. Bu Desi bisa aja. Iya, Bril, begini, Bu Desi boleh enggak kalau mau bertanya-tanya tentang agak pribadi di luar pelajarannya Bu Desi? Iya, boleh, Bu. Saya coba. Oke. Begini, Bril, penampilan bagaimana ya yang menurut kamu itu penampilan yang oke? Penampilan yang oke menurut saya adalah pakaian yang sopan, bajunya selaras dan padu badan, Bu. Tentunya juga elegan gitu loh, Bu. Oh gitu ya? Iya, Bu. Terus menurut kamu, Bril, sebagai pelajar kamu di sekolah itu seperti apa penampilan yang kamu inginkan? Kalau saya ingin sebagai pelajar itu berpakaian sesuai ketentuan sekolah, mulai dari baju, jilbab, sepatu, dan tidak berdandan berlebihan. Oh lah, begitu ya. Menurut April, berdandan yang berlebihan itu yang bagaimana loh? Menurut saya seperti memakai bedak yang berlebihan, terlalu tebal, lipstik yang warnanya cerah, merah mencolok seperti itu, Bu. Seperti pakai eyelash, terus sulam alis, itu berlebihan, Bu, kalau ke sekolah. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Bril, apa perlu berdandan di sekolah itu dengan menggunakan make up seperti bedak yang mencolok tadi, kemudian lipstik yang mencolok tadi? Perlu enggak, Bril, kalau ke sekolah? Bu, itu sebenarnya nggak baik, tapi kalau kayak yang biasa aja itu menurut saya perlu.
biasa aja yang gimana ya, Bril? Bedaknya itu nggak usah tebal-tebal kayak Oke. natural. Oh, yang Lipstiknya natural. nggak usah cerah-cerah kayak yang biasa aja, Oh, kayak iya. warnanya yang petang-petangan itu loh Bu. Yang netral. Iya. Oh iya, yang tipis Iya, atau gimana? Bu. Oh lah gitu ya ya. Oke, Bril, tentunya kamu punya alasan ya mengapa kamu kalau ke sekolah berbedak, kemudian pakai lipstik seperti itu. April bisa menjelaskan pada saya? Begini Bu, karena saya terbiasa. Kemudian kalau nggak pakai lipstik, bedak itu kelihatan pucat dan saya juga nggak pede. Oh begitu ya, Iya, Bu. sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Oh begitu, Bril. Namun kamu tahu enggak bahwa ada aturan di sekolah yang mengatur tentang penampilan siswa-siswi putri untuk berdandan ke sekolah? Iya Bu, saya tahu. Ada di mana loh? Ada di salah satu tata tertib sekolah itu menjelaskan kalau siswa putri nggak boleh berdandan berlebihan. Oh iya, betul. Bril, aturan tadi atau tata tertib itu sebenarnya untuk apa ya menurut kamu? Aturan itu harus ditaati dan nggak dilanggar Bu. Nggak boleh dilanggar? Nggak boleh. Bagaimana? Di sini ibu sebenarnya tidak ingin mencari kesalahan pada dirimu, tapi ingin menjembatani antara tata tertib dengan menjembatani permasalahan yang ada pada kamu. Aturan itu kan harus dilaksanakan. Memang kamu berhak berdandan, tidak ada yang melarang. Tapi bagaimana ya sebaiknya supaya antara aturan dan hakmu tadi berjalan seiring? Begini Bu, saya tahu sekarang bahwa aturan atau tatip sekolah itu harus ditaati. Utamanya terkait penampilan. Oke. Kita sebagai pelajar harus bisa membedakan antara berpakaian dan berdandan di sekolah maupun di luar sekolah. Kita harus bisa membedakan itu Bu. Oh, jadi menurutmu dengan demikian kalau berdandan ke sekolah boleh saja, tapi harus ada beda antara dandan ke sekolah dan dandan di luar sekolah. Oke, Bril, terima kasih jawabanmu. Saya hargai semuanya. Kemudian kalau bisa April lebih baik lagi nggih? Iya Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya Bu, saya mengerti sekarang dan saya akan memperhitungkan penampilan saya kalau ada di sekolah. Oke. Terima kasih April sudah mau punya kesepakatan yang baru, ingin berubah. Semoga ini bisa dijalani ke depannya. Nggih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Seketika restitusi langkah 1 menstabilkan identitas. Anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan atau fun. Namun ada benturan dengan tata tertib. Untuk itu, ada beberapa kalimat yang bisa dipakai. Ibu tidak tertarik mencari benar atau salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa digunakan kata, kamu berhak berdandan dan berpenampilan begitu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, setiap anak akan mempunyai alasan mengapa berdandan berlebih. Kalimat yang bisa dipakai untuk memvalidasi kebutuhan mereka adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah, yaitu, menurut kamu bagaimana dengan dandanan yang pas jika ke sekolah? Apa kamu tahu tentang kesepakatan yang ada di sekolah terkait dengan berdandan? Kesepakatan itu untuk apa? Praktik pelaksanaan segitiga restitusi dengan kasus kedua bicara kotor di sekolah. Yuni, Iya Bu. apa kamu tahu mengapa hari ini kamu saya panggil di sini? Ya, saya tahu Bu, karena saya telah
mengeluarkan kata-kata kotor yang sempat Bu Desita dengar. Oh gitu ya. Pertanyaan saya berikutnya, apa Yuni itu sering melakukan seperti ini? Ya kadang-kadang Bu. Oh ya. Bila mana kamu melakukan hal seperti itu tadi? Ya saat kesal Bu. Saat kesal? Iya. Saat kesal saja? Iya. Oh iya. Kalau begitu, menurut kamu, apakah kamu merasa lega jika kamu menyampaikan kata-kata kotor seperti itu tadi? Iya Bu. Menurut kamu, adakah kata lain yang bisa membuatmu lega saat kamu kesal seperti tadi? Ada Bu. Seperti apa kata-kata itu? Seperti astagfirullahaladzim dan subhanallah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Iya. Bagus. Seandainya kata-kata kotormu tadi diganti dengan kata-kata itu tadi, apakah cukup bisa melegakan kamu? Iya Bu, tapi sulit karena saya sudah terbiasa dengan kata-kata yang Bu Desi dengar. Yang seperti saya dengar tadi. Iya Bu. Yun, sekalipun itu sulit, apa kamu tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaanmu? Ada Bu, Tapi gimana? Nampaknya kamu sepertinya ragu. iya Bu. Yun, setiap orang itu pasti pernah salah. Namun saya yakin kamu pasti bisa merubah segalanya menjadi lebih bagus. Iya Bu, saya akan berusaha untuk merubah kebiasaan saya. Bila nanti Bu Desi mendengar, tolong ingatkan saya. Oh iya, kamu bersedia berubah? Siap Bu. Iya. Nah, insya Allah nanti kalau Bu Desi mendengar Yuni berkata-kata kotor lagi, kamu berarti harus siap untuk saya peringatkan ya. Iya Bu, siap. Terima kasih Yun. Iya, Bu. Kamu sudah berubah. Terima kasih. Semoga komitmennya nanti dibawa ke depan. Iya Bu. Seketika restitusi langkah 1 menstabilkan identitas. Pada kasus ini, anak memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesenangan dan penguasaan, berbenturan dengan orang lain yang mendengar dan kesepakatan sekolah. Untuk itu, agar anak bisa proaktif, maka ia diberi pertanyaan. Menurut kamu dengan mengungkapkan kata-kata kotor tersebut, apakah kamu merasa lega? Pada langkah 2, validasi tindakan yang salah. Pada kesempatan begini ini, murid yang mengeluarkan kata-kata kotor pasti ada alasan tersendiri. Untuk itu, agar kita tidak merasa menghakimi mereka, maka diberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah, yaitu, menurut kamu, dengan mengungkapkan kata-kata kotor tersebut, apakah kamu merasa lega? Menurutmu, apakah kalimat lain yang bisa membuatmu lega namun orang lain enak mendengarnya? Yang berikutnya, seandainya kamu ganti dengan kata itu, apakah cukup melegakanmu? Refleksi pelaksanaan restitusi pada kasus. Refleksi pelaksanaan restitusi kasus 1. Pada kasus 1, siswi tersebut telah melakukan restitusi sebagai tawaran, bukan sebagai paksaan. Restitusinya juga untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi ini juga fokus pada solusi dan mampu mengembalikan siswa pada kelompoknya. Refleksi pelaksanaan restitusi kasus 2. Pada kasus 2, siswi tersebut telah melakukan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan sebagai cara untuk memperbaiki hubungan. Sebagai tawaran bukan paksaan, restitusinya juga untuk melihat ke dalam diri, restitusinya juga untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi ini juga fokus pada solusi. Restitusinya mampu menguatkan dan mampu mengembalikan siswa yang salah pada kelompoknya.
Perasaan siswa setelah melakukan restitusi. April, pada kasus 1, saya merasa lega bahwa restitusi itu ternyata seperti diskusi. Saya merasa tidak dipojokkan sebagai siswa yang melanggar peraturan, dan saya merasa hanya diberi tawaran, bukan paksaan dalam merubah apa yang saya yakini. Pada Juni, kasus 2, saya merasa kesalahan yang saya lakukan ternyata tidak menyebabkan saya merasa sebagai orang yang paling jelek. Namun saya merasa diarahkan pada hal-hal yang lebih baik lagi tanpa saya merasa terpaksa, dan itu pun muncul dari diri pribadi saya. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.